Ya, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, saya harus merekam ulang ya karena tadi bunyi mikrofon tidak bersuara sehingga saya harus memulai siaran langsung ini dari awal. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan melanjutkan seri pembahasan saya tentang kepercayaan-kepercayaan ya yang beredar di masyarakat. Kita akan membedah itu dari kepercayaan yang ada, kemudian kita akan melihat bagaimana itu bisa berkembang dan kita akan menyaksikan dari Alkitab sendiri. Saudara-saudara, saya sebenarnya sudah memiliki pemikiran-pemikiran kritis semacam ini ketika saya sudah duduk di bangku SMP, sehingga saya perlu waktu juga untuk menganalisa, memahami dan juga mempelajari kenapa ada kepercayaan-kepercayaan yang semacam ini ya beredar di masyarakat. Sehingga bukan tanpa alasan saya mau membahas ini, dan saya harus disclaimer dulu karena supaya jangan ada yang merasa tersinggung atau merasa tersakiti dengan apa yang saya bahas, sehingga saya harus mengatakan bahwa video-video yang saya buat bukan dalam rangka untuk menyakiti siapapun, untuk menyinggung pihak manapun. Saya adalah seorang Kristen yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru yang merupakan wahyu yang sudah final dan yang sudah lengkap secara sempurna dan juga tanpa salah. Sehingga ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita mengenal yang namanya sola scriptura. Kalau kita mau menilai sesuatu, kita harus menilai berdasarkan Alkitab. Jadi, Alkitab itu harus menjadi otoritas tertinggi. Kebudayaan, adat istiadat, dan juga cerita-cerita yang beredar di masyarakat, itu tentu harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai ya, kita perlu untuk menolak. Nah, salah satunya adalah saudara-saudara, ketika ada yang meninggal, ya, itu biasanya kalau kita pergi ke rumah duka dan mata yang masih terbuka, orang akan langsung mengatakan bahwa, oh, dia tunggu kok, DP anak mau pulang. Dia tunggu DP suami sementara kerja di luar negeri, baru pulang. Jadi, mata itu masih terbuka menunggu DP saudara-saudara mau datang. Sehingga kalau kita masih mempercayai orang yang meninggal dengan mata terbuka itu sementara menunggu seseorang, itu berarti kita sementara mempercayai sesuatu yang tidak benar. Dan lebih parah lagi, ketika kita memiliki pemahaman-pemahaman semacam ini, itu membawa kita dan juga menyesatkan cara kita memandang tentang kematian. Sehingga saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita itu harus jujur. Kepercayaan bukan hanya sekedar tradisi, ini adalah tahayul yang dibungkus di dalam emosi. Sehingga orang mengatakan, kalau misalnya mata yang masih terbuka, dia belum tenang, dia tunggu anaknya pulang, tutup matanya supaya dia pergi dengan damai. Sehingga ada dalam masyarakat kalau ada yang meninggal, bisik-bisik di telinga bilang, tutup mata, kenapa so banyak orang di sini, kasihan ngapain mata masih terbuka-buka, ngapain suami atau ngapain anak so di perjalanan untuk mendatang lihat pangan. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, sejak kapan tubuh orang mati itu bisa mengirim pesan? Ini penting ya, saudara-saudara. Mari kita lihat dulu dari fakta medis. Ketika seseorang itu meninggal, setidaknya ada 3 hal yang terjadi. Pertama, sistem saraf berhenti, otak kehilangan kontrol, refleks hilang. Ya, kelopak mata, ya sama saja. Jadi, ketika orang meninggal, sistem saraf berhenti, otak kehilangan kontrol, refleks hilang, jadi kelopak mata juga termasuk daripada bagian-bagian ini. Sehingga kalau mata itu terbuka, itu bukan karena disengaja, tapi karena tubuh itu sudah tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Ya namanya orang sudah mati, sehingga dia sudah tidak bisa mengatur tubuhnya sendiri. Sehingga yang perlu kita tegaskan adalah tidak ada niat, tidak ada pesan, tidak sementara menunggu seseorang. Karena kita sementara hanya memaksakan satu makna, ya kita berdiri di satu kesimpulan yang tidak benar, sehingga kalau kita memaksakan makna di situ, kita sementara mengarang cerita di atas tubuh orang yang sudah meninggal. Dan saya rasa ini satu bentuk ketidakhormatan kita terhadap orang yang sudah meninggal, karena kita menambahkan cerita-cerita atau menambahkan satu makna yang sebenarnya juga orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa, tapi orang yang tambah-tambah sendiri DP makna. Itu dari segi medis, kelopak mata ya bukan karena disengaja, tapi karena memang tahu dia sudah meninggal, sehingga memang tidak bisa dikontrol hal semacam demikian. Kalau kita melihat dari akar psikologis ya, kenapa sampai kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos semacam ini itu mudah berkembang?
Karena manusia itu tidak tahan dengan satu kenyataan. Apa itu? Kita tidak selalu sempat untuk mengucapkan selamat tinggal. Ya, kita harus akui bahwa kita semua pasti akan mati. Tetapi, kita tidak tahu kan, kapan kita akan mati, Tuhan mau panggil kapan, karena hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan, sehingga kita tidak tahu kapan waktu di mana Tuhan akan memanggil kita. Nah, karena ini merupakan satu kenyataan yang begitu pahit di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, akhirnya terciptalah satu narasi di mana dia masih menunggu saya. Sudah boleh lihat ya, ini semacam harapan yang dibuat ketika ada anak-anak yang dijauh, suami yang ada di dalam tugas pekerjaan sehingga harus berpisah, atau misalnya suami meninggal kemudian istri tempat jauh, anak-anak. Sehingga mata yang terbuka itu ditaruhlah makna, diciptakan narasi, dia masih menunggu saya, dan itu merupakan harapan ya, harapan yang dibuat untuk juga saya rasa untuk menenangkan orang-orang yang sangat sangat mengasihi orang yang sudah meninggal ini. Padahal kenyataan yang lebih pahit adalah kamu terlambat dan itu tidak bisa diulang. Sehingga daripada menerima bahwa saya tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, saya terlambat, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diulang, kita menerima cerita yang menghibur walaupun cerita itu tidak benar. Dan saya rasa kenapa kita mau percaya dengan cerita-cerita yang tidak benar hanya supaya kita terhibur? Bukankah itu adalah penghiburan yang kosong? Ya? Sehingga memang itu adalah makna yang atau narasi yang diciptakan dalam kehidupan bermasyarakat karena kenyataan pahit tersebut. Sekarang saudara-saudara, saya ingin ajak kita semua untuk melihat dulu dari kebenaran firman Tuhan. Kita luruskan ya secara iman. Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, saya lihat dulu ayatnya. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan begini, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Siapa yang menetapkan? Pasti Tuhan yang menetapkan untuk mati. Dan sesudah itu, dihakimi. Ya, ini penting, saudara. Jadi manusia itu ditetapkan untuk mati, sesudah itu dihakimi. Di situ tidak ada jeda. Tidak ada jeda di mana kita masih akan mengucapkan selamat tinggal di dunia ini. Itu orang yang sudah meninggal itu adalah keterpisahan antara tubuh dengan roh, dengan jiwanya. Sehingga ketika terjadi keterpisahan itu, orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada di dalam tubuh yang bersangkutan. Kalau dia sudah tidak ada di situ, dan matanya terbuka, kita mau artikan apa itu? Ya, padahal memang itu bukan pesan, bukan tanda dari orang sudah meninggal. Karena dia sudah tidak ada di situ. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ini menyesatkan cara pandang kita terhadap kematian. Kita membuat bahwa orang yang sudah meninggal itu masih ada di situ, masih ada di tempat itu, masih ada di dalam tubuh itu. Padahal Alkitab tidak mengatakan yang demikian. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, jadi tubuh yang fana ini ya sudah kita tinggalkan. Kalau kita betul-betul orang percaya, kita kembali kepada Tuhan. Sehingga ini terlebih khusus saya tekankan kepada orang-orang Kristen. Kalau kita percaya ya, kita yakin Yesus Kristus merupakan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita yakin bahwa saudara kita ini, orang yang sangat kita kasihi ini meninggal, siapapun itu, ya, kita percaya bahwa selama hidupnya dia ini adalah orang-orang yang betul beriman. Ya, dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Dia sudah tenang hidupnya, sehingga saudara tidak perlu untuk mengkhawatirkan dia, tidak perlu untuk mengasihani orang yang sudah meninggal, karena dia tidak perlu dikasihani. Tetapi yang perlu dikasihani adalah kasihanilah dirimu sendiri. Kamu masih punya kesempatan untuk melanjutkan hidup, untuk bertobat, ya. Karena orang yang sudah mati tidak lagi ada waktu dan kesempatan untuk bertobat. Jadi roh Allah itu, jadi roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sehingga saudara-saudara tidak ada ya istilahnya ketika meninggal kemudian kelopak mata masih terbuka, artinya kita ada orang yang mau mengucapkan selamat tinggal ya. Sehingga bukan
kembali ke kelopak mata, bukan tinggal di tubuh, bukan menunggu keluarga. Kalau kita percaya tubuh bisa kirim tanda spiritual, kita sudah geser dari iman menuju pada apa? Menuju pada tahayul. Kalau kita ingat ya, saudara-saudara, cerita tentang ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada seorang penjahat di sebelah Yesus yang mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus, ya, itu dalam bahasa Yunani Paradisus, yang turun ke dalam bahasa Inggris menjadi Paradise, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi surga. Jadi Firdaus dalam Alkitab itu sinonim dengan surga. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Firdaus ini ada semacam taman, taman yang juga ada kaitannya dengan Taman Eden, tetapi Firdaus ya letaknya ada di surga. Jadi Firdaus itu bisa sinonim dengan surga, atau dia adalah satu taman yang tempatnya tidak ada tempat lain, yaitu di surga. Dan kita tahu ya, waktu di 7 perkataan salib, Tuhan Yesus mengatakan begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Balik kemana Yesus ketika Yesus dalam keadaannya sebagai manusia mati? Ya, kembali kepada Bapa, pergi kepada Bapa. Ya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa di mana? Ya, Tuhan Yesus mengatakan doa Bapa kami yang di surga, Bapa di surga. Jadi ketika Yesus mengatakan sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ya dia membawa roh atau jiwa dari penjahat itu untuk menuju kepada Bapa di surga. Dia tidak tunda besok, tidak tunda nanti akan datang kedua kali, tidak mengatakan bahwa akan ada hantu bergentayangan, ya, tidak demikian. Sehingga kita perlu menolak narasi-narasi yang tidak membawa atau tidak menumbuhkan iman kita. Sehingga ini bukan sekedar salah paham. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kita membuka pintu untuk ketakutan yang tidak perlu. Ya, kalau ada orang yang mata terbuka, ya memang pasti ngeri-ngeri sedap ya. Orang sudah meninggal tapi mata yang terbuka. Tapi di situ memang murni daripada kalau kita melihat dari segi medis yang sudah saya sampaikan tadi, ya murni karena memang sudah meninggal, sudah tidak bisa mengontrol hal yang semacam itu. Sehingga jangan sampai kita melakukan ritual-ritual yang tidak alkitabiah, atau bahkan manipulasi daripada oknum-oknum tertentu yang mau mencari keuntungan, gitu. Sehingga ada orang yang bisik di telinga, sudah kuat tutup juga mata, kenapa ini suami sudah datang, kenapa anak-anak sudah datang. Saudara, kita memaksakan satu konsep yang sama sekali asing di dalam Alkitab. Sehingga orang berpikir kalau mata yang belum tertutup itu dia berarti belum tenang, akhirnya cari orang pintar, cari dukun, cari orang-orang yang mereka tahu sembahyang, kemudian menambahkan ritual tertentu, dan kita hidup di dalam ketakutan. Padahal semuanya itu dimulai dari satu kebohongan yang sederhana. Ini kebohongan yang ditanam kemudian menjadi semacam kesepakatan daripada banyak orang, itu dianggap sebagai kebenaran. Ini jadi sangat berbahaya. Sehingga dengar baik-baik ya, orang yang sudah meninggal tidak sedang menunggu siapapun. Bahkan dia tidak sedang menunggumu. Dia sudah pergi, tidak ada ekspresi dari tubuhnya yang bisa mengubah itu. Sehingga kalau kita masih memaksakan makna pada hal-hal semacam itu bukan dia yang berbicara, tapi karena kamu yang belum rela. Sekali lagi ya, saya katakan, kalau kita masih memaksakan satu makna tertentu ya pada gerak-gerik tubuh orang yang sudah meninggal, itu bukan karena dia mau berbicara, dia mau mengirim pesan, dia mau menyampaikan sesuatu, dia mau memberikan kata-kata pengakhir, atau dia mau mendengarkan kalimat-kalimat daripada orang yang masih hidup, tapi itu karena kita secara pribadi yang belum rela, secara psikologi kita tidak rela dan sempat mengucapkan selamat tinggal, sehingga kita paksakan makna itu supaya kita boleh mengucapkan selamat tinggal dan tidak ada penyesalan. Saudara-saudara, kita boleh sembuh ya di dalam keberdukaan kita boleh sembuh tanpa ilusi. Itu saya tahu bahwa setiap kematian itu meninggalkan jejak yang sangat menyakitkan, tapi disitulah letak kejujurannya. Kamu mungkin tidak sempat datang untuk berbicara, kamu tidak sempat datang untuk berpamitan, itu nyata, ya. Itu merupakan satu kenyataan. Tetapi kita tidak perlu untuk menciptakan tahayul dalam rangka menutupi luka itu. Karena penghiburan yang sejati bukan datang dari mitos. Penghiburan yang sejati bukan datang dari tahayul, tapi penghiburan yang sejati itu datang dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya mau menyampaikan pesan kepada saudara-saudara terlebih khusus yang sudah menjadi orang Kristen. Amat sangat disayangkan kalau saudara-saudara sudah menjadi orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun,
kemudian masih mempercayai hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang sangat asing di dalam Alkitab. Sehingga saya mengatakan bahwa berhenti untuk membaca pesan dari mata yang sudah tidak hidup. Berhenti membaca pesan dari gerak-gerik tubuh yang sudah tidak hidup. Mulailah mendengar pesan itu dari orang-orang yang masih hidup. Kita harus berani untuk berdiri di atas kebenaran. Berani untuk berdiri melawan daripada kepercayaan-kepercayaan yang tidak penting. Kepercayaan-kepercayaan tahayul, kepercayaan-kepercayaan yang lahir dari para mitos. Sehingga banyak orang yang masih terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang semacam ini. Walaupun sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi masih lalai, ya masih suka dengan mitos-mitos mengembangkan. Akhirnya ini menjadi cerita yang turun temurun dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak, kemudian anak mengajarkan kepada anak mengajarkan kepada anak, sehingga akhirnya kepercayaan semacam ini tidak putus, ya berlanjut dan berlangsung terus menerus. Karena banyak orang yang masih terjebak. Saya rasa bukannya sekedar kurangnya iman, tapi karena terlalu percaya dengan cerita-cerita yang salah dan keliru dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ini merupakan salah satu tahayul yang paling banyak dipercaya ketika ada orang yang meninggal, dan konsensus daripada masyarakat mengatakan yang demikian. Tapi ketika kita mau mengklaim satu kebenaran, tentu yang menjadi tolak ukur kita bukan karena begitu banyak orang yang setuju dengan satu pendapat tertentu, tapi apakah itu bisa diuji, apakah itu bisa dinilai secara logis, dan juga apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya rasa saudara-saudara, saya cukup ya untuk pembahasan di saat ini tentang mata orang yang terbuka ketika meninggal. Itu artinya dia masih menunggu seseorang. Sehingga saudara-saudara, kalau ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab. Kalau sudah tidak ada, saya akan akhiri sesi live saya di pagi menjelang siang hari ini. Ya, mungkin hanya itu ya saudara-saudara yang bisa saya sampaikan di sesi live kali ini. Nanti saya juga akan bahas masih banyak ya kepercayaan-kepercayaan tahayul dan juga mitos-mitos yang berkembang di dalam masyarakat, dan saya rasa perlu untuk membedanya satu persatu. Nantikan di live-live yang akan datang. Saudara-saudara juga bisa memberikan rekomendasi mau membahas tahayul semacam apa yang mungkin saudara-saudara pernah dengar dari masih kecil, diajarkan secara turun-temurun ya dari orang-orang tua. Tapi sebenarnya itu tidak penting, tidak perlu, tidak benar, dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan akhiri sesi live saya kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.